Selamat siang, di sini kami dari kelompok 4A yang membahas mengenai sistem penginderaan pada manusia dengan saya sendiri sebagai moderator yaitu Putu Hanidio dan rekan-rekan saya yaitu Fitra Arif Mustafa dan Laili Fatimatu Zahra. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian sistem indera, reseptor, indera penglihatan, dan juga sedikit mengenai indera pendengaran. Sistem penginderaan pada manusia. Penginderaan itu sendiri adalah keadaan di mana kita dapat merasakan atau menyadari keadaan lingkungan baik di dalam maupun di luar tubuh kita. Pembagian sistem penginderaan. Organ penginderaan dibagi menjadi indera perasaan khusus dan juga indera perasaan umum. Untuk indera perasaan khusus itu seperti pengecap, pembau, pandangan atau penglihatan, dan pendengaran. Kemudian untuk indera perasaan umum itu ada rasa panas, rasa dingin, nyeri, tekanan, dan lain-lain. Kemudian reseptor. Reseptor ini dapat diklasifikasikan menurut derajat kompleksitasnya dan juga menurut penerimaan informasi. Reseptor menurut derajat kompleksitasnya itu dibagi menjadi dua, yaitu simple reseptor dan juga kompleks reseptor. Simple reseptor ini berhubungan dengan perasaan atau sensasi umum, sedangkan kompleks reseptor ini berhubungan dengan perasaan khusus atau khas. Kemudian reseptor menurut penerimaan informasi itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada eksteroreseptor, interoreseptor, dan juga proprioreseptor. Eksteroreseptor ini berperan menerima informasi tentang lingkungan dari luar tubuh. Nah, ada beberapa reseptor yang menerima rangsangan yang datang dari luar tubuh, yaitu ada reseptor kimia, misalnya itu pada indera penciuman dan pengecap. Kemudian ada reseptor sinar, misalnya pada indera penglihatan. Selanjutnya ada reseptor mekanik, misalnya sentuhan, tekanan, keseimbangan, dan pendengaran. Kemudian yang terakhir ada reseptor suhu, misalnya pada rasa panas dan dingin. Kemudian untuk reseptor menurut penerimaan informasi yang kedua yaitu interoreseptor. Interoreseptor ini menerima informasi tentang keadaan yang ada di dalam tubuh, misalnya pada pembuluh darah, usus, jantung, dan lain-lain. Kemudian reseptor menurut penerimaan informasi yang ketiga itu ada proprioreseptor. Proprioreseptor ini berhubungan dengan informasi tentang posisi dan gerakan-gerakan tubuh. Reseptor ini terdapat pada otot, tendon, sendi, dan telinga pada bagian dalam. Pembahasan yang pertama yaitu indera penglihatan. Ini terdiri atas organ okuli aksesoria, alat bantu mata, dan okulus bola mata. Persyarafannya oleh N2 atau neuron optikus. Neuron optikus ini dibentuk dari kumpulan sel-sel ganglion pada retina yang bergabung membentuk N2. Ini merupakan anatomi dari mata manusia. Untuk yang pertama yaitu ada eyelashes atau bulu mata. Ini untuk mencegah masuknya objek kecil ke dalam mata seperti debu atau pasir. Kemudian ada palpebra atau kelopak mata. Ini untuk melindungi dan menutup mata serta untuk menjaga masuknya benda asing. Kemudian ada palpebra fissure. Palpebra fissure ini merupakan area di antara kelopak mata yang terbuka. Kemudian ada medial canthus. Medial canthus ini merupakan sudut pertemuan medial margin kelopak atas dan bawah. Kemudian selanjutnya ada lacrimal caruncle. Lacrimal caruncle ini merupakan kantung lacrimal untuk mengumpulkan air mata yang berasal dari kanalikuli. Kemudian di sebelah sini di bagian pinggir atas rongga mata itu terdapat aparatus lacrimalis, yaitu suatu kelenjar serta saluran-salurannya yang memproduksi air mata. Kemudian ada pupil. Pupil ini merupakan bagian yang memberi warna pada mata untuk memungkinkan cahaya masuk ke mata sehingga dapat difokuskan pada retina. Kemudian terdapat limbus. Limbus ini merupakan batas luar kornea. Kemudian terdapat sklera. Sklera ini merupakan dinding luar kolagen bola mata. Bagian terluarnya disebut episklera, memiliki jaringan pembuluh darah yang banyak. Kemudian ada lateral canthus. Lateral canthus ini merupakan sudut pertemuan lateral margin kelopak mata atas dan bawah. Kemudian bola mata. Bola mata ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu sklera. Sklera atau tunica fibrosa merupakan lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. Lapisan yang kedua yaitu ada koroid. Koroid ini
atau yang disebut dengan tunika vaskulosa, merupakan lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Nah, pembuluh darah ini mensuplai nutrisi bagi mata, sedangkan pigmen berfungsi untuk menyerap refleksi cahaya pada mata. Kemudian, lapisan yang ketiga itu ada retina. Retina atau tunika nervosa merupakan lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor seperti sel kerucut dan sel batang. Sel kerucut itu sendiri merupakan sel yang peka terhadap intensitas cahaya yang tinggi dan warna, sedangkan sel batang peka terhadap intensitas cahaya rendah dan tidak peka terhadap warna. Selanjutnya untuk struktur bola mata, yang pertama itu ada iris. Nah, iris ini adalah bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya masuk. Jadi saat terang iris akan mempersempit pupil dan di saat gelap iris akan memperlebar pupil. Nah, otot yang mengatur diameter pupil ini adalah otot sirkular dan radial. Kemudian terdapat lensa. Nah, lensa adalah kristalin lens yang jernih sekali dan sebagai media refraksi untuk bisa kita melihat. Kemudian terdapat anterior chamber. Di sini anterior chamber adalah bilik mata depan, kemudian terdapat posterior chamber yang merupakan bilik mata belakang. Kemudian terdapat fornik. Fornik di sini berfungsi untuk memungkinkan kebebasan bergerak kelopak mata. Kemudian terdapat fovea. Fovea di sini merupakan lubang kecil yang terletak pada kerucut mata yang berfungsi untuk membantu membaca yang membutuhkan ketajaman visual yang tinggi. Kemudian terdapat ora serrata. Nah, ora serrata ini berfungsi untuk memisahkan antara retina dan ciliaris. Kemudian terdapat optic nerve. Optic nerve di sini merupakan saraf mata yang mengantarkan sinar ke otak untuk diterjemahkan sebagai penglihatan. Selanjutnya otot-otot bola mata. Nah, yang pertama itu ada superior oblique muscle. Superior oblique muscle ini memutar bagian atas bola mata ke arah hidung, juga menggerakkan mata ke bawah. Kemudian ada troklea. Troklea ini bagian berserat, ini miring di dinding medial superior dari rongga mata. Berfungsi untuk mengubah kekuatan arah dan bekerja sebagai interter. Kemudian terdapat superior oblique tendon. Superior oblique tendon ini berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan otot. Kemudian terdapat superior rectus muscle. Superior rectus muscle ini dia menggerakkan bola mata ke arah atas. Selain itu juga menggerakkan memutar bagian atas bola mata ke arah hidung. Kemudian terdapat lateral rectus muscle. Lateral rectus muscle ini dia gerakan mata ke arah lateral. Kemudian terdapat konjungtiva. Konjungtiva ini lapisan tipis yang berada di mata yang berguna untuk melindungi sklera. Kemudian terdapat inferior oblique muscle. Inferior oblique muscle ini memutar bagian atas bola mata menjauhi hidung, juga menggerakkan mata ke arah atas. Kemudian terdapat inferior rectus muscle. Inferior rectus muscle ini menggerakkan bola mata ke arah bawah, juga memutar bagian atas bola mata menjauhi hidung. Kemudian terdapat optic nerve. Optic nerve ini terletak di belakang mata, disebut juga sebagai saraf kranial kedua, yang berfungsi untuk mentransfer informasi visual dari retina ke pusat penglihatan otak melalui impuls. Selanjutnya terdapat common tendinous ring. Common tendinous ring ini atau tendon annulus yang merupakan cincin dari jaringan fibrosa yang mengelilingi saraf optik. Asal mulanya dari 4 otot ekstraokuler. Nah, 4 otot ekstraokuler ini tadi ada superior rectus muscle, inferior rectus muscle, superior oblique muscle, dan inferior oblique muscle. Kemudian medial rectus. Medial rectus ini menggerakkan bola mata ke arah hidung. Selanjutnya fisiologi mata. Kita menggunakan mata hampir pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Misalnya sewaktu bekerja, membaca, nonton televisi, menulis, dan lain-lain. Jadi dapat dikatakan penglihatan merupakan indera yang mempunyai nilai lebih besar dibanding indera yang lain.
Mata memungkinkan kita untuk melihat dan menerjemahkan apa yang kita lihat, misalnya bentuk, warna, dan dimensi dari suatu objek dengan memproses sinar atau bayangan yang masuk ke dalam mata. Kita dapat melihat pada cahaya terang atau remang-remang, tetapi kita tidak dapat melihat tanpa adanya cahaya atau sinar. Selanjutnya adalah indera pendengaran. Jadi, telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian atau ruang. Yang pertama, bagian luar atau ruang telinga luar eksterna, yang kedua, bagian tengah atau ruang telinga tengah medial, dan yang ketiga, bagian dalam atau ruang telinga dalam interna. Di sini ada gambar anatomi telinga bagian luar. Jadi, telinga bagian luar ini terdiri dari bagian yang dikenal dengan daun telinga, auricle atau pinna, meatus acousticus eksternal, lubang telinga luar, dan canalis auricularis externus, saluran telinga luar dengan batas sampai ke gendang telinga atau membran timpani. Kemudian di sini ada lobul. Lobul ini merupakan bagian yang tidak memiliki tulang rawan, dan di sini juga ada helix yang merupakan bagian terluar dari daun telinga. Jadi, 2/3 pertama dari saluran ini terdiri dari tulang rawan, sedang sepertiga sisanya adalah tulang. Dalam saluran ini biasanya terdapat cerumen atau kotoran telinga, yaitu sekret yang dikeluarkan oleh kelenjar lemak yang berfungsi sebagai pelindung terhadap benda asing seperti serangga, debu, kuman yang masuk ke telinga. Kemudian, membran timpani. Membran timpani ini membatasi antara ruang telinga luar dan tengah. Membran ini terdiri dari beberapa lapis selaput fibrosa dan relatif transparan. Fungsi utama bagian luar telinga ini adalah sebagai pengumpul suara, karena bentuknya dapat melokalisir suara dan kemudian mengarahkan suara langsung masuk ke dalam rongga telinga. Selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Nah, ruang telinga tengah ini merupakan suatu ruangan kecil yang dihuni oleh 3 rangkaian tulang kecil yang salah satu ujungnya melekat pada gendang telinga. Nah, 3 tulang ini yaitu ada malleus, kemudian ada incus, dan kemudian ada stapes. Malleus ini bentuknya seperti palu. Nah, ketiga tulang ini bersatu atau saling berhubungan membentuk seperti rantai, berfungsi mengeraskan atau meningkatkan transmisi suara yang datang dari telinga luar ke ruang telinga dalam. Ketiga tulang ini merupakan tulang paling kecil di antara tulang-tulang pada tubuh manusia. Nah, selain itu juga terdapat 2 otot kecil pada bagian ruang telinga tengah ini, yaitu ada tympani muscle dan ada stapedius muscle. Fungsi kedua otot ini untuk kontraksi bila ada suara yang terlalu keras, menyebabkan rantai tulang ini lebih kaku agar telinga tidak cedera akibat suara yang terlalu keras. Pada ruang telinga tengah ini juga terdapat sebuah saluran atau corong yang disebut tuba eustachius, yang tidak berperan langsung pada proses penyaluran suara, namun berperan pada fungsi telinga secara keseluruhan. Saluran ini menghubungkan rongga telinga tengah dengan nasofaring dan berfungsi menyeimbangkan tekanan udara dalam telinga tengah dengan udara luar. Dalam keadaan sehari-hari misalnya, dapat kita alami bila kita naik ketinggian atau naik pesawat terbang, maka telinga akan terasa budek dan baru terasa kembali normal, itu bila kita menelan ludah atau berdahak. Karena sewaktu menelan itu otot-otot sekitar saluran akan membantu membuka saluran yang tersumbat akibat perbedaan tekanan udara di dalam telinga dengan udara luar. Nah, pada bagian ujung tulang ketiga yaitu stape, ini tulang paling akhir dari rantai tulang kecil ini menempel pada jendela yang fleksibel dari koklea, yaitu ruang telinga bagian dalam. Selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Nah, ruang telinga tengah ini merupakan suatu ruangan kecil yang dihuni oleh 3 rangkaian tulang kecil yang salah satu ujungnya melekat pada gendang telinga. Nah, 3 tulang ini yaitu ada malleus, kemudian ada incus, dan kemudian ada stapes. Malleus ini bentuknya seperti palu. Nah, ketiga tulang ini bersatu atau saling berhubungan membentuk seperti rantai, berfungsi mengeraskan atau meningkatkan transmisi suara yang datang dari telinga luar ke ruang telinga dalam. Ketiga tulang ini merupakan tulang paling kecil di antara tulang-tulang pada tubuh manusia. Nah, selain itu juga terdapat 2 otot kecil pada bagian ruang telinga tengah ini, yaitu ada tympani muscle dan ada stapedius muscle.
Fungsi kedua otot ini untuk kontraksi bila ada suara yang terlalu keras, menyebabkan rantai tulang ini lebih kaku agar telinga tidak cedera akibat suara yang terlalu keras. Pada ruang telinga tengah ini juga terdapat sebuah saluran atau corong yang disebut tuba eustachius, yang tidak berperan langsung pada proses penyaluran suara, namun berperan pada fungsi telinga secara keseluruhan. Saluran ini menghubungkan rongga telinga tengah dengan nasofaring dan berfungsi menyeimbangkan tekanan udara dalam telinga tengah dengan udara luar. Dalam keadaan sehari-hari misalnya, dapat kita alami bila kita naik ketinggian atau naik pesawat terbang, maka telinga akan terasa budak dan baru terasa kembali normal, itu bila kita menelan ludah atau berdahak. Karena suatu menelan itu otot-otot sekitar saluran akan membantu membuka saluran yang tersumbat akibat perbedaan tekanan udara di dalam telinga dengan udara luar. Nah, pada bagian ujung tulang ketiga yaitu stapes, ini tulang paling akhir dari rantai tulang kecil ini menempel pada jendela yang fleksibel dari koklea, yaitu ruang telinga bagian dalam. Baik, di sini saya Fitra Arif Mustafa akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai bagian dalam telinga, dan akan saya lanjutkan dengan presentasi mengenai materi indera pengucapan dan juga indera penciuman. Kemudian bagian yang berperan sebagai alat pendengaran yaitu koklea dan juga nervus auditorius yang merupakan struktur penting pada telinga bagian dalam. Koklea yang berbentuk seperti keong ini terbagi dalam 3 ruang yang terdiri dari cairan yang disebut skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Kemudian 2 membran yang berbeda memisahkan koklea menjadi 3 ruang, yaitu membran Resiner memisahkan skala media dengan skala vestibuli, kemudian membran yang lain yaitu membran basilar yang memisahkan skala media dengan skala timpani. Nah, pada bagian atas membran basilar terdapat organ Corti di sini, yang disebut juga sebagai organ pendengaran. Organ Corti ini mengandung sel-sel rambut yang berjumlah sekitar 15.000 sampai dengan 16.000 buah per telinga, dan sel-sel ini apabila mengalami kerusakan maka akan menyebabkan gangguan atau kehilangan pendengaran, yaitu sensory neural hearing loss. Kemudian gelombang suara yang sampai pada organ pendengaran ini akan disalurkan ke otak melalui auditorius. Kemudian secara lebih rinci, pada kanalis semicircularis ini bagian-bagiannya terdapat sulculus di bagian sini, kemudian ada utriculus, juga ada organ Corti, ductus cochlear, ductus timpani, dan lain sebagainya yang terdapat di gambar ini. Kemudian pada setiap bagian-bagian ini ada yang namanya makula. Itu berfungsi sebagai penghantar impuls. Makula ini mengandung otolis yang bergerak sesuai dengan gravitasi. Secara umum, ruang telinga bagian dalam ini memiliki 2 fungsi. Selain sebagai fungsi pendengaran, telinga bagian dalam ini juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Untuk menjaga keseimbangan tubuh, 3 saluran bagian dalam dari telinga ini tadi, yaitu kanalis semicircularis, yang masing-masing bertanggung jawab menurut posisi bidangnya, agar tubuh dapat mempertahankan keseimbangan. Dengan kata lain, dengan posisi ketiga kanalis semicircularis ini, kita dapat mengetahui posisi tubuh kita saat bergerak, sehingga keseimbangan dapat dipertahankan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai telinga, yaitu pada telinga bagian dalam. Secara umum, telinga bagian dalam ini terbagi menjadi 3 bagian. Untuk batasnya sendiri dari telinga bagian tengah, yaitu pada garis ini. Kemudian untuk 3 bagian itu secara umum, yang pertama itu ada vestibulum yang bentuknya seperti yang berbentuk
seperti gelembung oval. Kalau digambar bisa kita lihat ini. Kemudian ada koklea yang berbentuk seperti siput di tengah ini, seperti rumah siput. Dan kemudian yang ketiga ada kanalis semicircularis atau setengah lingkaran ini. Kemudian di dalam labirin tulang ini, pada telinga ini mengandung cairan yang meliputi labirin membran. Dan di dalam labirin membran ini juga terdapat cairan endolimfe. Dan labirin ini juga terdapat vestibulum yang memiliki dua kantong yang disebut utriculus dan juga sacculus di sini. Ini gambaran lebih rinci mengenai gambar kanalis semicircularis. Kemudian untuk fisiologi pendengaran sendiri, di sini terdapat saya berikan gambar yang sudah ada di situ tulisan atau urutan dari fisiologi pendengaran. Yang pertama yaitu ada gelombang bunyi, kemudian ada daun telinga, kemudian ada saluran telinga, ada gendang telinga, kemudian ada tulang pendengaran, ada rumah siput atau koklea, dan juga ada organ korti dan juga saluran yang untuk menuju ke dalam otak. Pada umumnya bentuk telinga seperti ini dimaksudkan untuk mengumpulkan gelombang suara yang akan masuk melalui mitus auditorius eksterna dan langsung menuju ke membran timpani. Kemudian gelombang suara ini akan menggetarkan membran timpani, dan sejak saat itu suara yang masuk akan diubah dari gelombang udara menjadi energi mekanik. Karena kemudian yang bergetar adalah rantai tulang kecil yang ada di ruang ketiga tengah atau malleus menerima getaran dari membran timpani, ya di sini tulangnya. Getaran itu akan diteruskan melalui rantai tulang ini, kemudian akan sampai ke ujung dari stapes yang menempel pada dinding telinga dalam. Kemudian getaran ini akan berlanjut dengan menggerakkan cairan yang ada di dalam koklea, yang kemudian gerakan cairan ini akan menggerakkan sel-sel rambut atau neuron pada membran basilar. Gerakan sel-sel rambut ini akan mengubah energi mekanik menjadi impuls saraf melalui organ korti, dan impuls ini akan diteruskan ke otak melalui auditorius untuk diolah sehingga kita dapat mengenali suara apa, siapa, keras suara, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada indera pengecapan. Organ pengecap utama yang dimiliki oleh manusia adalah lidah, di mana organ ini terletak di dalam rongga mulut, yang selain berfungsi sebagai pengecap juga berperan penting untuk orang berbicara, membantu memproses mengunyah makanan, dan juga membantu proses menelan makanan. Pada indera pengecapan itu sendiri tersusun dari dua otot, yaitu otot intrinsik dan juga ekstrinsik, di mana intrinsik itu untuk mengatur semua gerakan lidah, dan otot ekstrinsik itu untuk mengaitkan lidah dengan bagian sekitarnya. Kemudian terdapat ujung saraf lidah yang membentuk kuncup pengecap atau tas tebat yang peka terhadap kemoreseptor bahan kimia. Lidah ini terbentuk oleh otot skelet yang ditutupi oleh membran mukosa. Otot intrinsik yang berjalan pada bagian dalam lidah itu memungkinkan lidah untuk dapat bergerak bebas. Kemudian di antara serabut otot itu terdapat kelenjar von Ebner yang mengeluarkan cairan untuk membasahi makanan dan permukaan lidah atau mulut. Kemudian pada bagian-bagian lidah ini sendiri, pada gambar kita dapat mengamati terdapat foramen sesum,
large taste bud dan juga small taste bud, serta ada apex. Pada permukaan atas lidah ini, pada bagian tengah terdapat lekukan yang disebut sulcus medianus yang berakhir pada foramen cocum ini. Kemudian lidah ini mempunyai sekitar 2000-an ujung pengecap atau perasa atau taste buds yang berbentuk badan oval serta mengandung 3 jenis sel. Yang pertama ada sel penyokong, merupakan sel epithel khusus yang membentuk kapsul pada 3-20 sel gustatory atau sel pengecap. Kemudian nomor 2 ada sel gustatory sendiri atau sel pengecap yang mempunyai tonjolan-tonjolan keluar seperti rambut yang berfungsi untuk merasakan sesuatu bahan makanan. Kemudian yang ketiga ada sel basalis yang terdapat pada lapisan basal dan memproduksi kedua sel di atas. Jadi sel basalis ini yang memproduksi sel penyokong dan juga sel gustatory itu sendiri. Kemudian pada lidah ini sendiri, istilah taste bud ini terletak pada bagian benjolan-benjolan jaringan ikat. Di sini yang disebut sebagai papila. Papila sendiri mempunyai beberapa jenis. Di sini dapat kita amati pada gambar. Ada beberapa macam papila. Ada papila fungiform. Ini papila fungiform. Ini berbentuk seperti jamur dan banyak terdapat di bagian depan dan juga samping lidah. Papila ini terhubung dengan saraf fasial. Kemudian ada papila filiform. Filiform papila ini berbentuk benang halus panjang yang banyak terdapat di bagian depan lidah. Tidak mengandung tunas pengecap, tetapi merasakan tekstur makanan. Jadi untuk papila filiform ini, dia berfungsi untuk merasakan tekstur makanan, tapi dia tidak mengandung tunas pengecap. Kemudian ada lagi papila circumvallata. Ini pada bagian atas lidah ada papila circumvallata yang berbentuk seperti cincin atau lingkaran yang banyak terdapat di bagian belakang lidah. Ini yang membentuk huruf V yang terbalik. Kemudian pada bagian ini kurang peka terhadap rasa, dan bagian ini juga terhubung dengan glossopharyngeal. Kemudian ada selanjutnya ada papila foliata. Papila foliata ini berbentuk lipatan pendek. Ini berbentuk lipatan pendek atau palu yang banyak terdapat di bagian samping lidah. Papila ini paling peka terhadap rasa, dan papila ini juga terhubung dengan saraf fasial dan juga glossopharyngeal. Kemudian selanjutnya fisiologi lidah atau fisiologi pengecapan. Sebelum bahan makanan itu dapat dirasakan, bahan makanan itu akan dilarutkan dengan cairan saliva atau cairan ludah sehingga terjadi interaksi yang menimbulkan rangsang saraf. Terdapat 4 jenis rasa yang dapat dikecap atau dapat dirasakan oleh lidah, antara lain ada rasa manis, asin, asam, dan juga pahit. Pada rasa manis ini dapat dirasakan atau lidah yang peka terhadap rasa manis terdapat di ujung lidah atau pada apex pada gambar yang berwarna merah. Kemudian rasa asam itu pada bagian pinggir lidah di warna yang hijau. Mohon maaf, di warna yang kuning ini untuk yang lidah yang peka terhadap rasa asam. Kemudian untuk rasa asin itu pada bagian pinggir lidah yang berwarna hijau. Dan kemudian untuk rasa pahit, lidah yang peka terhadap rasa pahit ini terdapat pada bagian belakang lidah yang berwarna biru. Rangsangan pada ujung-ujung saraf lidah ini akan diteruskan ke otak untuk dikenali. Indera pengecap ini sangat berkaitan dengan indera penciuman.
Jika kemampuan penciuman seseorang itu terganggu, biasanya kemampuan dalam mengecap juga tidak baik. Adaptasi terhadap penciuman ini terjadi secara cepat dengan ambang rangsang terhadap rasa bervariasi pada tiap-tiap rasa. Kemudian pada gambar ini juga dapat kita lihat jalan rangsangan pada lidah ini atau dalam indera pengecap ini, jalan rangsangannya berupa rasa ke otak yang diawali dengan molekul makanan dan minuman yang larut dalam air liur. Kemudian selanjutnya rasa itu akan masuk ke tunas pengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai dengan rasa yang dikenalnya. Kemudian selanjutnya reseptor akan mengirimkan impuls ke saraf fasial dan saraf glosofaringeal ke lobus parietalis otak untuk diinterpretasikan menjadi sebuah rasa. Baik, selanjutnya ada indera penciuman. Indera penciuman atau organnya kita lebih kenali sebagai hidung. Di dalam hidung itu memiliki selaput lendir yang dilengkapi oleh sel-sel olfaktori yang berhubungan dengan saraf olfaktori yang sangat peka terhadap rangsangan bau. Kemudian selaput lendir yang ada pada hidung itu berfungsi untuk menyaring kotoran yang ringan serta melembabkan rongga hidung supaya dinding dalam hidung tetap kering. Selanjutnya kita dapat lihat pada gambar bagian-bagian hidung ada serabut saraf pembau, kemudian ada serabut saraf ke otak, kemudian sedia saraf pembau, ada lendir, dan ada tulang hidung. Untuk tulang hidung sendiri itu berfungsi untuk melindungi hidung. Kemudian ada selaput lendir di sini. Ia memiliki fungsi sebagai tempat menempelnya kotoran yang ada di hidung serta sebagai indera pembau. Kemudian untuk serabut saraf sendiri memiliki fungsi sebagai tempat untuk mendeteksi zat kimia berupa gas yang ada pada udara pernapasan. Kemudian saraf pembau sendiri, saraf pembau berfungsi sebagai tempat untuk mengirimkan bau menuju ke bagian otak. Yang di situ terdapat serabut saraf otak yang akan meneruskan rangsangan untuk dapat disalurkan ke otak dan dapat dikenali di otak. Kemudian ini adalah fisiologi penciuman. Ada terdapat 4 langkah yang ada gambar ini dapat kita pahami bahwa reseptor bau itu terlokalisasi pada neuron sensorik penciuman yang pada fase pertama ini yang menempati area kecil di bagian atas epitel hidung. Dan setiap sel reseptor penciuman ini hanya mengungkapkan satu reseptor bau. Dan pada aktivasi sinyal dari sel-sel reseptor penciuman ini disampaikan dalam daerah mikro yang didefinisikan oleh glomerulus di olfactory bulb. Pada olfactory bulb. Kemudian sel-sel reseptor dari jenis yang sama secara acak akan didistribusikan pada mukosa hidung tetapi berkumpul di glomerulus yang sama. Kemudian di glomerulus ini ujung saraf reseptor merangsang sel-sel mitra yang meneruskan sinyal ke daerah yang lebih tinggi, yaitu ke otak. Pada penciuman sendiri terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi indera penciuman. Antara lain itu bergantung pada ukuran epitel penciuman, kepadatan sel saraf dan juga jumlah odoran reseptor atau reseptor bau pada permukaannya serta ukuran dari olfactory bulb. Hal itu mempengaruhi kemampuan dari organ penciuman itu sendiri. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelainan pada sistem indera akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu mengenai penyakit dan kelainan pada sistem indera. Yang pertama mengenai penyakit dan kelainan pada mata. Itu ada rabun dekat atau hipermetropi, rabun jauh atau miopi, rabun jauh dekat atau presbiopi, rabun senja atau disebut juga dengan rabun ayam,
buta warna, juling, dan mata selintris atau astigmatisme. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat benda yang dekat. Bayangan jatuh di belakang retina. Ini merupakan kelainan yang diakibatkan oleh kebiasaan membaca sambil terentang. Cara mengatasinya menggunakan kacamata lensa. Kemudian rabun jauh, yaitu merupakan ketidakmampuan mata melihat benda yang jauh. Bayangan jatuh di depan retina merupakan kelainan yang diakibatkan oleh kebiasaan melihat di tempat yang kurang cahaya. Cara mengatasinya menggunakan kacamata lensa. Selanjutnya yaitu mata rabun jauh dekat. Merupakan ketidakmampuan mata melihat benda yang terlalu jauh ataupun yang terlalu dekat. Disebut juga dengan mata tua karena penderitanya biasanya di atas 45 tahun. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan kacamata lensa negatif atau minus atau cekung dan kacamata lensa positif atau plus atau cembung atau rangkap. Yang selanjutnya yaitu mata selintris. Adalah gangguan mata karena ukuran lensa mata atau kornea tidak rata. Tidak mampu melihat garis vertikal dan horizontal, dan dapat diatasi dengan menggunakan kacamata selintris. Selanjutnya yaitu penyakit dan kelainan pada telinga. Itu ada 4. Yang pertama ada penumpukan kotoran. Merupakan kotoran yang ada di telinga yang dapat menghalangi getaran suara masuk ke gendang telinga sehingga pendengaran menjadi terganggu. Kemudian ada otitis media. Itu merupakan radang telinga tengah karena bakteri atau virus dan merupakan gejala sakit telinga sampai keluar nanah. Yang ketiga ada otosklerosis. Merupakan kelainan pada tulang sangurdi yang ditandai dengan gejala tinnitus, yaitu dering pada telinga ketika masih kecil. Yang keempat, presbicus. Merupakan kerusakan pada sel saraf pendengaran yang pada umumnya terjadi pada usia manula. Selanjutnya yaitu penyakit dan kelainan pada hidung. Itu ada influenza atau disebut juga dengan flu. Merupakan penyakit yang ditandai dengan gejala batuk, pilek, dan terkadang suhu badan meningkat. Penyakit ini dapat sembuh tanpa obat. Jika influenza berlangsung lebih dari 1 minggu atau menimbulkan panas, batuk, sampai sakit dada, maka penderita mengalami radang cabang tenggorokan atau bronkitis atau radang paru-paru atau pneumonia. Yang kedua ada mimisan, yang merupakan diakibatkan benturan keras pada hidung atau masuknya benda asing, peradangan tumor, atau kelembaban hidung rendah. Yang ketiga, pilek, merupakan gejala yang timbul karena influenza, atau yang juga biasa lebih dikenal dengan nama flu, dan merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Yang keempat, sinusitis, merupakan peradangan pada sinus yang terjadi pada rongga-rongga hidung. Dan yang terakhir, penyakit dan kelainan pada lidah. Ada yang pertama, sariawan, merupakan gejala erosi pada lapisan epitel di dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa perih ketika makan. Sariawan bisa terjadi di lidah atau di pipi. Sariawan disebabkan oleh kekurangan vitamin A, makan makanan yang bersifat panas, kekurangan zat besi, atau karena penurunan daya tahan tubuh. Kemudian ada glossopirosis, merupakan sebuah penyakit dengan gejala lidah terasa perih dan terbakar, namun tanpa gejala. Penyebabnya karena penggunaan obat kumur dalam jangka waktu panjang. Kemudian yang terakhir ada glotis, yaitu merupakan peradangan pada lidah dengan adanya lendir di atas permukaan lidah akibat infeksi dari gigi. Sekian penjelasan mengenai sistem indera oleh kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Selamat siang.